Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, apa kabarnya? Semoga rekan-rekan semua selalu berada di keadaan yang sehat walafiat. Nah, perkenalkan nama saya Rizni Ananda dengan NPM 2021511118. Di sini akan mempresentasikan mengenai kemampuan komunikasi matematis dan gaya belajar siswa. Nah, ini merupakan video presentasi yang dikhususkan atau dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah seminar matematika. Mungkin kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Di sini ada ontologi kemampuan komunikasi matematis. Nah, apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah kemampuan dalam menyampaikan dan menjelaskan gagasan atau ide matematis kepada orang lain berupa konsep, rumus, gambar, diagram, grafik, dan lain-lain. Secara cermat, analitis, kritis, dan evaluatif, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, lalu setelah kita mengetahui komunikasi, apa sih matematis itu? Jadi, matematis adalah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan matematika. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan seseorang dalam keterkaitan terhadap matematika, baik secara internal dan eksternal yang dapat menghubungkan matematika dengan disiplin ilmu baik secara dunia nyata maupun kehidupan sehari-hari. Nah, adapun menurut para ahli, yaitu menurut Endang Lestari C. pada tahun 2003, yang mengemukakan bahwa komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu cum. Sehingga sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan. Dan kata umus, yaitu sebuah kata bilangan yang berarti satu. Maka dari penjelasan tersebut mempersatukan kata yang memiliki arti yang sama pada dasarnya saling keterkaitan. Dalam hal keterkaitan ini dapat dikategorikan berdasarkan keadaan, yaitu berupa internal dan eksternal. Untuk keadaan internal berupa keterkaitan matematika dengan matematika itu tersendiri atau yang terjadi koneksi pada studi matematika. Adapun untuk keadaan eksternal berupa keterkaitan antara studi matematika dengan studi keilmuan lain, baik itu ilmu mengenai akademik ataupun non-akademik. Nah, selanjutnya ada pendapat kembali menurut para ahli. Di sini ada ahli dari Riswandi pada tahun 2009 mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Maka dari penjelasan tersebut, komunikasi merupakan jembatan atau penghubung untuk memberikan sebuah pemikiran untuk menyamakan persepsi terkait gagasan, konsep, dan juga prosedur memahami hubungan antar topik matematik menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada satu lagi. Menurut Suranto pada 2005 mengemukakan bahwa komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima dengan bantuan pesan. Pengirim dan penerima memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan simbol yang dikirim oleh pengirim dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima. Maka dari penjelasan tersebut, komunikasi matematis adalah perlakuan yang dilaksanakan seorang pengirim dan seorang penerima di mana perlakuan tersebut telah disepakati. Nah, sekarang kita masih masuk ke dalam ontologi kemampuan matematis. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa dari pengertian beberapa pendapat para ahli di atas, bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan pada penerima yang disampaikan melalui lambang tertentu, simbol atau tanda dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Komunikasi dikatakan efektif jika terjadi arus informasi dua arah, yaitu munculnya umpan balik dari penerima pesan, dan komunikasi merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting dalam pendidikan matematika. Karena komunikasi
Karena komunikasi merupakan cara berbagi dan dapat memperjelas suatu pemahaman. Melalui komunikasi, ide-ide matematika dapat disampaikan dalam bentuk simbol-simbol, notasi-notasi, grafik, dan istilah. Komunikasi matematis juga merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika. Nah, dapat disimpulkan dari pengertian beberapa pendapat ahli di atas bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan kepada penerima yang disampaikan melalui lambang tertentu, simbol atau tanda, dan tujuan untuk merubah perilakunya. Komunikasi dikatakan efektif jika terjadi arus informasi dua arah, yaitu munculnya umpan balik dari penerima pesan. Komunikasi merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting dalam pendidikan matematika karena komunikasi merupakan cara berbagi dan dapat memperjelas suatu pemahaman. Melalui komunikasi, ide-ide matematika dapat disampaikan dalam bentuk simbol-simbol, notasi-notasi, grafik, dan istilah. Komunikasi matematis juga merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika. Nah, setelah masuk ke ontologi, kita sekarang masuk ke epistemologi. Nah, epistemologi dari kemampuan matematis itu di sini kita mendapatkan dua indikator, yaitu yang pertama indikator komunikasi matematis menurut NCTM dalam Syaban pada tahun 2008. Dapat dilihat dari yang pertama, yaitu kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan mendemonstrasikan serta menggambarkan secara visual. Lalu yang kedua, kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya. Lalu yang ketiga, yaitu kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah notasi-notasi, matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan, dan hubungan-hubungan dengan model-model situasi. Namun, menurut Sumarno pada tahun 2014, kemampuan komunikasi matematis peserta didik dapat diketahui melalui beberapa indikator, yaitu yang pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Lalu yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Yang ketiga, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Yang keempat, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang kelima, membaca presentasi matematika tertulis dan menyusun pernyataan yang relevan. Yang keenam, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi. Yang ketujuh, menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang telah dipelajari. Nah, tadi sudah masuk ke dalam epistemologi. Sekarang kita masuk ke aksiologi kemampuan matematis. Menurut Kohar pada tahun 2010 terdapat 5 aspek komunikasi matematis, yaitu representasi atau representing, mendengarkan atau listening, lalu membaca atau reading, lalu diskusi atau discussing, dan menulis atau writing. Adapun penjelasan dari masing-masing aspek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai representasi. Representasi adalah membentuk model baru dari suatu ide atau permasalahan. Misalnya dalam diagram representasikan ke dalam bentuk tabel atau kata-kata. Representasi dapat membantu anak menjelaskan konsep atau ide dan memudahkan anak untuk mendapatkan strategi pemecahan. Selain itu, penggunaan representasi dapat meningkatkan kreativitas dalam menjawab soal-soal matematika. Lalu yang kedua, yaitu mendengarkan atau listening. Mendengarkan merupakan aspek penting dalam suatu diskusi. Peserta didik tidak akan mampu memberi pendapat dengan baik apabila tidak memahami inti diskusi dengan baik. Kemampuan mendengarkan ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam memberikan komentar atau pendapat. Peserta didik sebaiknya mendengar dan berhati-hati dengan hati-hati ketika ada pertanyaan dan komentar dari temannya. Peserta didik mendengar secara hati-hati terhadap pertanyaan teman yang membantu menambah pengetahuannya. Pentingnya mendengar secara kritis juga dapat mendorong peserta didik memikirkan jawaban pertanyaan sambil mendengar. Lalu yang ketiga ada membaca atau reading. Membaca adalah aktivitas membaca teks secara aktif untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun.
Guru perlu menyuruh peserta didik untuk membaca secara aktif untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun. Membaca aktif berarti juga membaca yang difokuskan pada paragraf yang diperkirakan mengandung jawaban relevan dan pertanyaan tadi. Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan dibangun atau dikonstruksi secara aktif oleh peserta didik sendiri. Pengetahuan atau konsep-konsep yang terdapat dalam buku, teks, atau modul tidak dapat dipindahkan kepada peserta didik, melainkan mereka bangun sendiri lewat membaca. Yang keempat ada diskusi atau diskusi. Dalam suatu diskusi, peserta didik dapat mengungkap ide-idenya berkaitan dengan materi yang dipelajari. Aktivitas peserta didik dalam diskusi tidak hanya meningkatkan cara berpikir kritis, mendiskusikan suatu ide adalah cara yang baik bagi peserta didik untuk ketidakkonsistenan atau suatu keberhasilan kemurnian berpikir. Diskusi dapat menguntungkan pendengar yang baik karena dapat memberikan wawasan yang baru. Lalu yang terakhir yaitu menulis. Salah satu kemampuan yang berkontribusi terhadap kemampuan komunikasi matematika adalah menulis. Menulis adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sadar untuk mengungkapkan ide-ide yang dipikirkan pada berbagai media. Dengan menulis, peserta didik secara aktif membangun hubungan antara yang ia pelajari dengan apa yang ia ketahui, serta dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang ia pelajari. Nah, mungkin itu mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi kemampuan matematis. Selanjutnya, terima kasih atas apa yang sudah rekan-rekan dengar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.